Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi di ulasan saham dengan saya Erwin Supandi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Market happy profit semua? Ya, kebetulan sekali kita rekomendasi minggu lalu di akhir minggu dan hari ini wow banget ya, terbang. Salah satu rekomendasi saya yang saya justru malah ini bukan yang utama ya. Ya ada yang utama, tapi yang utama juga jalan, tapi yang ini kemarin saya sebagai tambahan aja karena saya lihat chartnya juga bagus gitu loh. Biasanya saya kan kasih rekomendasikan 5. Ya, terus kemarin saya ada ulas beberapa tambahan-tambahan lagi karena melihat trennya memang masih bagus. Dan BAM hari ini luar biasa banget ya. Yang ini dia nih. Ya, saya rekomendasikan Tower ya. Kita rekomendasi Tower. Begitu saya bilang, ini kayaknya menarik nih, oke nih ya. Weekly juga bagus gitu kan. Dan kita lihat di tadi pas oke jalan. Nah, kebetulan saya sudah on position di banyak emiten, jadi saya nggak masuk sini. Tapi mungkin ada teman-teman di grup yang masuk di sini ya. Dan hari ini naiknya luar biasa. Ya, Tower naik berapa sih? Coba saya lihat dulu. Ya, 19% nggak main-main. Kurang dikit lagi, arah ya, luar biasa. Chartnya coba kita cek chartnya. Ini dia chartnya. Keren banget, gila. Ya, amazing. Ya, itulah Winter Stocks Indonesia. Ya, welcome ya. Yang baru tahu mungkin atau pengen tahu, ya seperti inilah rekomendasi kita. Luar biasa kan? Iseng-iseng aja rekomendasi, tapi ternyata BAM naiknya luar biasa. Dan kenapa saya masih hold? Saya masih on position banyak, soalnya saya punya Porto ya, bayangin aja di tengah kondisi ya, kalau disuruh pilih, Pak, kenapa nggak masuk tower lah? Gimana saya full amount di BGTG dan Agro gitu kan, di ABA gitu kan, udah full amount, udah duduk, udah settle, udah duduk manis gitu istilahnya. Dan BGTG arah, terus walaupun arahnya posisi angka terakhir ada di posisi over, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting arah ya kan. Terus ABA arah juga ya kan. Lihat tuh arah Porto saya masih 65,6%. Terus Agro juga ngedrive masih 10 persenan naik gitu kan. Jadi umpama saya pindah pun rasanya nggak beralasan kalau saya pindah. Umpama saya jual di sini, saya pindah ke sana. Iya kalau tower lanjut. Kalau tower malah nyungsep gimana? Kan malah mubazir. Jadi itu yang sedikit mau saya bagikan hari ini juga ya. Jadi eh, banyak teman-teman yang yang bingung gitu. Pak, saya sudah ada posisi di sini, terus yang lihat ada peluang. Ini enaknya gimana ya, Pak? Bapak bilang kan sebaiknya maksimum 5 gitu kan. Lah, ini gimana nih? Kok yang satu menarik, itu menarik, ini menarik. Semua kok jadi kelihatan menarik semua, jadi saya pengen beli semua gitu ya. Nah, kalau saya bilang begini, kita kalau di member VIP silakan Bapak Ibu nonton video saya yang Money Management Intraday ya, silakan nonton yang Money Management Intraday. Di situ saya sudah ulas kupas tuntas bagaimana caranya switching. Kita bermain ngutak-atik dari 5 tambah 2, nanti dari 2 di sini dijual, nanti 2 masuk, nanti begitu terus overlapping overlapping ya. Jadi silakan nonton ulang untuk detailnya. Nah, di sini saya mau bagikan sedikit buat Bapak Ibu yang untuk publik ya, yang untuk umum. Jadi di caranya kita kayak seperti meracik porto lah. Kita caranya meracik porto kayak ala-ala fund manager lah ya. Jadi cuma dengan cara yang jauh lebih sederhana tentu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada posisi on position 5 dan kira-kira ternyata ada yang menarik, nah Bapak Ibu jual posisi yang performance-nya paling jelek dulu. Dari 5 ini, performance-nya paling jelek mana? Yang persentase keuntungannya paling sedikit atau posisi paling lagi minus. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu untuk switching pindah ke emiten yang Bapak Ibu rasa, oh ini kayaknya bakal naik nih, tapi naik nggak ya? Gitu. Antara masih ragu-ragu, nggak usah buang semua, nggak usah switch semua, tapi sebagian dulu. Sebagian pindahin, sebagian pindahin, sebagian pindahin, sampai akhirnya ini udah confirm jalan, saham yang bidikan kita baru jalan.
Yang ini kita buang, otomatis terbuang. Jadi ke switch jadinya. Lakukan itu terus, kayak begitu switch, kayak begitu terus. Dan nanti jauh lebih enak, lebih gampang. Tapi disiplin loh ya. Maksudnya gini, jangan jual di sini, ambil di sini banyak, yang di sini nggak dijual-jual gitu loh. Nggak boleh. Yang di sini harus dijual untuk masuk di sini. Dan usahakan habis dalam waktu 2 hari, dalam 2 harian sudah harus habis ini. Mau switch. Kita sudah harus ambil keputusan, kita beneran switch atau enggak. Jadi ini benar-benar suatu bisnis yang kita pikirkan. Ini kita langkah kita, strategi kita gimana? Bukan jual separoh dua, terus tambah di sini dua jadi 7, nanti di sini jual lagi dua jadi 9, dan begitu saja jadi akhirnya jadi supermarket gitu. Jangan. Jadi dalam 2 hari Bapak Ibu harus putuskan yang tadi buang tadi itu, yang jual separoh, yang jual sebagian itu dalam 2 hari harus putuskan. Ini nasibnya gimana? Kalau memang harus dijual semua, ya udah jual dalam 2 hari, jual semua, pindah. Kalau yang ternyata yang pindah ini nggak perform, ya jual. Kalau udah untung ya jual aja. Anggap saja seperti kayak trading trading scalper ya, jadi scalping, trading harian, day trading itu. Itu cara yang kita lakukan biasanya ya, swing ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kondisinya saat ini sedang lagi galau mau pindah, nah itu caranya tadi ya. Jangan jangan nanti akhirnya nambah nggak boleh. Dari dalam 2 hari kita harus ambil keputusan. Ini mau gimana? Jangan galau. Pokoknya hari kedua itu kita harus benar-benar disiplin. Kalau mamanya ternyata kita ambil keputusan, oke saya jual yang lama, ternyata begitu dijual dia terbang. Ya, nasib, namanya nasib. Jadi jangan jangan greedy, jangan gitu ya. Jadi kita ya disiplin aja. Kalau memang sudah strateginya gitu ya ikutin aja gitu. Kalau memang ternyata kita takut gitu, mamanya, ya Pak kalau saya dijual terus terbang gimana? Nah sekarang gini, strategi tambahan lagi. Bapak Ibu kasih allowance sebelum switch loh ya. Kalau sudah terlanjur beli, itu dalam 2 hari harus harus dijual, harus dihabisin. Tapi kalau belum, namanya lagi on position 5, lagi galau beli nggak gitu, kita kasih kesempatan. Salah satu kriteria pemilihan kita adalah saham mana yang posisinya paling lama. Jadi dari 5 emiten yang kita punya ini, mana yang paling lama? Nggak jalan maksudnya. Sudah lama nggak jalan-jalan lagi. Nah, biasanya saya tetapkan di angka, biasanya kalau saya lihat, di atas 5 hari kalau dia nggak perform, saya jual. Saya kurangin muatannya. Maksimum sampai 14 hari. Kalau 14 hari nggak jalan juga, saya jual. Walaupun posisi profit. Posisi profit tebal, 14 hari nggak jalan, saya juga jualan. Itu artinya dia lagi sideways. Kalau lagi tektok, maksudnya gini, posisi profit kayak saya tadi PGTG 40-an%. Pamer besok swing, turun 3%. Kan belum level jual saya tuh. Bisa saja besoknya lagi naik 5% bisa juga kan. Turun 3%, tenang, nggak usah jual dulu. Besoknya dia naik 2%. Berarti kan paling minus 1% average dalam 2 hari. Terus habis itu besoknya lagi naik lagi. Habis itu besoknya lagi turun lagi. Pokoknya ternyata dia jalannya sideways. Jadi saya punya profit 41%, setelah 10 hari profit saya nggak berkembang kemana-mana. Masih cuma level 38% atau level 42%. Artinya dalam 10 hari itu uang itu nggak berputar. Saya juga jualan, saya pindahin, saya switching, pindah. Kan memang sudah harus taking profit kan. Berarti itu saya pikir, berarti memang ini udah harus taking profit. Bahkan kalau yang sudah profit jumbo kayak tadi itu 40%, saya 3-4 hari kalau dia udah kayak begitu modelnya, saya sudah jualan. Segera jualan. Karena apa? Profitnya harus buru-buru diambil. Di sini tuh tugas kita itu mengamankan profit, itu penting. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu bilang merasa, waduh, saya jual kecepatan Pak, profit cuma 4%, 5%. Kalau buat saya tidak ada jual kecepatan. Kalau Bapak Ibu memang sudah jual 4%, ya rezekimu itu berarti 4%. Kalau memang jualnya kecepatan 3%, ya itu memang rezekimu 3%. Jangan-jangan kalau nggak dijual malah turun. Memang harus dijual dulu. Itu rezeki masing-masing orang sudah punya takarannya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang susah ngomong gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau tanya, Pak Erwin kayak contoh agro mamanya ya. Agro kan seperti Bapak Ibu ketahui kan rally terus tuh. Tang 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 tang.
Ada yang bilang, Pak Erwin, oke, targetnya sekarang sudah sampai 36, sorry, 2.600, tadi target saya 2.640 kalau nggak salah. Apa 30 ya? 40, sorry. 2.640. Nah, setelah 2.640, mau kemana lagi nih, gitu kan? Jual sekarang, apa hold ya? Nah, masing-masing orang punya takaran berbeda-beda. Kalau saya, karena saya posisi masih profit, saya pikir, selama saya nggak menemukan yang sesuatu yang oke, sementara saya hold dulu deh. Tapi kalau ada orang yang mungkin secara dia analisa atau dapat rekomendasi untuk pindah, untuk, coba deh saham ini akan bagus loh, gini, gini, gini ya. Ada ceritanya. Mau switch, silakan. Agronya dijual, pindah. Karena tuh agro juga udah terlalu tinggi kan. Dan anytime bisa koreksi. Ya, silakan aja. Jadi, posisi kapan harus taking profit yang paling pas, itu masing-masing orang punya takarannya sendiri-sendiri, punya punya planning sendiri-sendiri. Intinya di sini adalah sebenarnya goal paling penting adalah profitnya dulu. Dan profitnya itu, kalau saya, ambang batas minimal saya ada di minimal di atas deposito 1 tahun. Nah, deposito 1 tahun kan standarnya 3,75. Kita jangan ngomong deal-deal khusus loh ya. Deal khusus ada yang sampai 6%-an, 7%-an bisa. Tapi itu kan yang dijamin sama LPS kan cuma 3,75 aja atau 3,5, rata-rata saya nggak tahu di mana persisnya ya. Tapi rata-rata paling tinggi 3,75 lah. Nah, di atas itu nggak dijamin sama LPS. Di atas itu nggak. Jadi yang dijamin cuma 3,75. Kalau saya pribadi, kalau saya standar saya loh ya, jangan dipakai jadi patokan. Kalau saya biasanya 3 kali deposito 1 tahun. Biasanya saya level profit saya minimum biasanya 12% sampai 15%. Saya taking profit. Kalau di bawah itu saya masih malas jual. Jadi kalau 3%, 5% saya nggak rela untuk jual. Saya lebih mending dia balik modal sekalian. Umpamanya dia nggak kuat naik, dia turun, nggak apa-apa, dia turun sekalian. Saya cut loss, saya mending cut loss daripada saya taking profit di 5%. Nyebelin banget ya sih. Ini ini rahasia ini ya yang saya bayar. Jadi ya kan masing-masing orang punya 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 keyakinan beda-beda. Kenapa sih bisa begitu? Karena posisi saya, portofolio saya bulanan sudah growth. Saya posisi bulanan saya 1 bulan dapat, ini total loh ya, yield loh ya. Saya bisa dapat umpamanya 30-an% per bulan. Jadi kalau satu emiten, ini kita ngomong cuma satu emiten. Yang mana satu emiten kan anggaplah kalau kita punya 5, berarti kan cuma 1/5. Iya kan? Cuma 1/5 dari total porto saya. Anggap kalau dananya saya 100, anggap 100 juta, saya bagi 5, berarti kan 20, 20, 20, 20. Kalau yang 20 yang ini tiba-tiba dari profit 5% terus tiba-tiba dia turun jadi minus 5%, buat saya nggak ada arti. Saya masih tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dari 4 saham yang lain, saya masih punya gain profit 30-an%. Paham di sini maksud saya ya? Jadi kalau cuma 1/5-nya, saya nggak ambil pusing. Minus 5% dari 1/5 kan cuma paling berapa sih? Paling, bukan saya mau mengecilkan, tapi itu memang fungsinya money management di situ. Jadi bagaimana caranya kita meracik portofolio supaya kita bisa dapat profit yang besar, yang bagus, yang gemuk gitu ya. Plus kalau dia minus pun kita tidak damage, kita tidak merasa aduh sakit nih, aduh rugi nih gitu. Kita nggak bisa, nggak kepikir gitu. Yang kita cari, goal kita adalah bagaimana cara kita dapat profit yang bagus, yang besar. Paham ya, Bapak Ibu? Oke, nanti untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu tanyakan di grup ya, di grup kalau bagi ada yang masih kurang jelas mengenai konsep ini ya. Oke. Dan ya, mungkin kita langsung aja sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu market review ya. Kita ulas market review. Wow banget ya ada tower kayak gitu ya. Wah, ngeri. Tapi kalau saya bilang ini potensi koreksi sih. Jangan jangan besok, hati-hati aja. Naiknya ketinggian. Nah, ini kalau kita ngomong market review, kemarin sudah kita ulas juga loh. Ini kita ulas bahwa potensi akan koreksi dan voila, hari ini koreksi beneran. Dan
setidaknya mungkin dia memang akan menguji resisten ya di 6.113, tapi dia nggak kuat, ditutup di bawah. Dan kalau saya lihat ini di bawah ini hati-hati, warning ya, ada gap di bawah yang mana menurut saya harusnya ditutup dulu ya. Dan kita juga kemarin di akhir minggu market review kita juga udah bilang potensi minggu ini IHSG masih bergerak di rentang 6.113 dan 6.045. Jadi IHSG masih berpeluang menguji-nguji areal ini lagi karena dia masih cenderung sideways ya. Dan hari ini asing membukukan net sale minus 215,5 miliar. Walau begitu, transaksi hari ini cukup besar, mencapai 10,2 triliun ya, meningkat di atas rata-rata 20 harinya yang cuma 9,9 triliun saja. Dan kedepannya saya bilang IHSG masih bergerak sideways karena situasi ekonomi baik domestik Indonesia, pasar domestik maupun luar negeri ya, itu lagi nggak kondusif karena posisi lagi ada COVID-19 dan sebagainya. Belum lagi ditambah regional yang minus, yang koreksi. Malah Hang Seng juga hari ini cukup dalam dan ya itu kita bilang kalau kalau Hang Seng Shanghai itu lebih karena sentimen dalam negeri mereka yang mana pemerintah China yang saat ini juga mereka pasti lagi tren tekno ya, banyak yang IPO juga, yang sudah IPO juga sudah banyak. Nah, mereka itu lagi ngatur regulasi karena mereka adalah pahamnya ekonomi yang walaupun cukup terbuka tapi terbatas karena mereka negara komunis ya, apa-apanya diatur dengan baik, dengan strict, dengan cukup ketat. Mereka mencegah terjadi monopoli dan akhir itu mereka membuat banyak peraturan-peraturan yang memangkas suatu perusahaan menjadi gimana ya kita ngomongnya ya, jadi powerful banget gitu loh. Jadi untuk contoh yang sekarang ini lagi kena kan Tencent ya. Kemarin itu kan kalau nggak salah grupnya Alibaba, ANT itu, dan Alibabanya juga sendiri juga diutak-atik dan sekarang mulai masuk ke Tencent yang mana license musiknya nggak boleh di-keep sendiri, harus dibuka. Jadi nggak tahu deh itu gimana mainnya. Saya nggak terlalu jelas, nggak terlalu ini. Cuma intinya adalah sektor tekno di sana lagi kurang kondusif lah. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat monopoli harus dibuka supaya persaingannya lebih sehat. Jadi tercipta pasar yang baik baik gitu ya. Itu bagus juga sih. Plus ditambah lagi katanya, saya nggak bukan katanya sih. Ada berita juga ini perang dagang antara Amerika China juga udah mulai memanas lagi. Ada beberapa startup China juga diblok di Amerika. Bukan diblok lah, tapi mungkin ada beberapa yang eh, dihambat lah istilahnya ya. Mungkin lebih lebih tepat kata-katanya dihambat kali ya. Nanti saya akan share lah berita-berita itu yang lebih detail ya. Saya lagi beberapa saat ini lagi ngulas-ngulas juga. Jadi kalau saya lihat sih kondisi market pada keseluruhan saat ini juga memang lagi galau ya. Jadi waspadai dengan turbulensi, koreksi-koreksi. Apalagi ini juga mulai menjelang akhir bulan Juli ya. Kalau saya bilang IHSG pada dasarnya masih tren oke, cuma sideways gitu ya. Momentum juga masih bagus, masih akan ada beberapa emiten, walaupun indeks merah, tapi peluang-peluang tetap tercipta. Itu nggak usah khawatir ya. Oke, sekarang kita mulai masuk sektornya. Pertama yang kita ulas adalah sektor basic ya. Nah, sektor basic ini oke ya, dia masih bergerak sideways di support ya. Dan basic ini ternyata saya juga baru tahu, ternyata Antam Incotins juga masuk di sektor ini. Berarti ini adalah industri bahan dasar. Termasuk di dalamnya yang sektor mungkin dulunya mining ya, pertambangan, tapi karena dia yang diolah adalah bahan dasar, makanya masuk ke sektor ini. Jadi kalau sektor energi benar-benar adalah sektor yang menghasilkan bahan baku untuk energi. Seperti minyak, batu bara, itu masuk di situ ya. Saya nggak tahu geothermal juga termasuk apa nggak nanti ke depannya. Jadi berikutnya IDX, Cyclic, Consumer Cyclicals. Nah, ini emiten-emiten ini
masih oke banget ya. Ini sektor ini oke. Silakan Bapak Ibu cermati. Kalau saya lihat sebentar. Oh, saya sudah ini chartnya sudah saya hapus. Jadi kalau di sektor basic ya, basic itu pada dasarnya sorry, consumer cyclicals. Sebentar, saya lagi cek sekalian lah. Nah, consumer cyclicals itu ternyata di dalamnya juga termasuk di dalamnya ada bahan yang banyak memproduksi barang-barang atau spare part yang bisa digunakan berulang ya, cyclicals ya. Ini saya juga baru tahu, bahkan kayak S hardware masuk di sini ya, terus ada hmm, Cars masuk di sini, Auto masuk sini, Astra Auto Parts ya, Era masuk sini. Saya juga baru, oh, kok consumer cyclicals Era ya gitu loh. Jadi lumayan, jadi banyak. Jadi, nah bagi Bapak Ibu yang kepengen tahu sektor ini dalamnya ini apa aja, silakan Bapak Ibu akses ke idx.co.id, silakan masuk ke di situ, terus cari data pasar. Di dalam data pasar, Bapak Ibu silakan cari daftar saham. Nah, nanti di dalam daftar saham ini, Bapak Ibu silakan cari sektornya, consumer cyclicals, energi atau apa, terus tinggal klik cari, nanti keluar semua daftarnya. Dan oh ya, papannya juga Bapak Ibu bisa cari papan utama ya, juga papan pengembang atau yang lain-lain. Nanti jadi rancu. Masuknya ke papan utama ya. Oke. Ya, itu kalau consumer cyclicals oke ya, masih oke banget, ini masih masih nice, dan tinggal dicari saham mana yang masuk ke sektor ini. LPPF juga masuk sini, terus MNCN masuk sini ya, masuk cyclicals, terus apa lagi yang masuk sini? Wah, banyak lah, SCMA ya, terus ada Wood ya, wah banyak juga, ada Bata, film masuk sini semua, hotel, harta. Wah, lumayan, lumayan, cukup banyak. Oke, terus sekarang sektor energi. Energi sudah saya ulas tadi ya. Ini lebih ke benar-benar mining tapi yang sektornya energi. Kalau di sektor energi ini ada ya pasti ada Harum ya, terus Doit, Indi. Nah, ini masuk sini semua ya. Terus kondisi bagaimana? Kalau ini cenderung koreksi ya, cenderung koreksi. Energi cenderung koreksi, walau begitu kita harapkan dia tidak sampai jebol support lah ya. Jebol ini dia mau tertahan karena asing pada dasarnya masih masuk sih. Jadi walaupun dia koreksi, tapi asing masih melakukan net buy. Ini kalau harga komoditinya rebound lagi, saya rasa juga bagus, peluangnya masih oke. Terus finance kita usah bahas karena sektor ini dalamnya sudah tahu Bapak Ibu, sektor perbankan, dan ya bukan hanya perbankan tapi industri keuangan pada umumnya ya. Dan kondisi saat ini juga sedang koreksi ya. Coba kita berharap dia bisa tertahan ke garis V-line. Kalau jebol ya udah berarti. Nah, kalau kita lihat sekelibat ini ya, memang kecenderungan masih akan koreksi. Bapak Ibu tadi juga lihat, kecuali kan kemarin tadi sektor consumer cyclicals yang trennya bagus. Yang lain cenderung posisi koreksi ya. Terus healthcare, wow, healthcare juga masih koreksi juga. Kita berharap ini jadi supportnya bisa rebound ya, segera rebound. Asing masih masuk, jadi ini kondisi turun, sektor ini kondisi candle-nya turun, tapi asing masuk. Wah, ini berarti ada potensi untuk naik ya. Kalau sektor healthcare, tentu saja ada Mika, Silo ya, Hill, terus BMHS ya, Kalbin masuk sini, KF masuk sini, Inaf masuk sini ya. Jadi pokoknya berhubungan sama kesehatan masuk sini. Industri nguji support walaupun saya lihat ini potensial rebound juga, nggak usah khawatir. Jadi berharap bisa segera rebound. Toh asing juga banyak masuk ya. Kalau di industri ini ada Astra pasti, Bimantara masuk sini, terus ada
MLPL masuk sini. Oh, saya baru tahu MLPL masuk sini. United Tractor masuk sini ya. Jadi Bapak Ibu silakan emiten ini dari sektor industri ini. Terus infrastruktur. Nah, infrastruktur ini wow banget ya, keren ya. Nah, di dalam infrastruktur ini ternyata ADI masuk sini sekarang. ADI, Wika, Waskita, PTPP masuk sini semua. Dan ditambah tentu saja ada telco ya, sektor telco masuk sini. Dan tower masuk sini juga ya, tebing masuk sini. Jadi kelihatan ya kenapa candle-nya bisa kayak gitu ya. Kenapa bisa candle-nya kayak gitu? Kelihatan banget karena tentu saja hari ini tower naiknya gila-gilaan ya. Terus consumer non cyclicals. Masuk sini consumer non cyclicals itu yang kita habis pakai. Udang garam, Heinz Sampurna, Unilever, eh, Indofood ya, ICBP. Itu masuk ke consumer non cyclicals. Jadi tidak pokoknya sekali pakai buang itu non cyclicals namanya ya. Terus sektor ini masih koreksi ya, masih akan koreksi. Masih belum oke, tinggalin dulu. Oh, properti. Sektor properti ya, kalau sektor properti sekarang ini benar-benar ya properti atau dia punya industri yang berhubungan related dengan properti. Saya coba cari apa yang kira-kira nyelonong yang nggak masuk, yang kita kaget-kaget gitu ya. Kok masuk properti sih? Kalau kayak tadi kan kayak Adikarya sama Excel bisa sama-sama masuk di sektor yang sama gitu kan. Nah, ini saya mau cari kenapa nggak bisa ya. Oh, lagi processing. Ya, intinya properti ya gitulah. Sementara ini sih masih nggak ada yang aneh sih. Tekno. Wah, Tekno sebenarnya dikit sebenarnya. Saya baru tahu ternyata saham dia nggak banyak. Ini lebih kayak DCII yang gitu-gitulah. Kios. Jadi hati-hati aja. Saya kalau lihat yang gini saya malah takut dengan sektor ini. Setelah tahu isi sektornya ya. Terus transportasi. Wow, transportasi keren banget hari ini ya. Menarik untuk dicermati. Setelah di beberapa kali nyenggol-nyenggol support dan dari rebound naik di atas skyline dan dia bam dia naik. Target saya ke atas ini. Nah, di dalam sini ada logistik ya, logistik Bapak Ibu juga cermati, silakan cermati emiten-emiten yang berhubungan dengan logistik yang berhubungan dengan mungkin sekarang kan karena pandemi orang banyak belanja online jadi banyak kiriman-kiriman ya, kargo dan sebagainya. Oke, itu secara sektoral ya. Jadi saya sudah memberikan beberapa gambaran dan termasuk emiten yang ada di dalamnya. Dan ya, itu dulu ulasan saham, market review, dan rekomendasi dari kita, Winner Stocks Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nggak terasa panjang juga ya kita buat ini ya. Kalau yang video komplitnya total 42 menit loh. Tapi mungkin untuk yang saya share untuk umum cuma mungkin belasan sampai 20-an menit maksimum. Oke, akhir kata saya doakan Bapak Ibu selalu dalam kondisi senantiasa sehat selalu ya, selalu dalam kondisi yang aman dan terhindar dari penularan, paparan COVID-19. Happy profit semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless.